Dalam balutan sepi dan berikas derah, tubuh lelah terganggu hanya karena dosa yang telah aku perbuat. Hianati hatimu, sekalipun penuh siksa, hatimu tidak berubah, masih setia memberi pengampunan yang tulus bagi orang sepertiku. Penuh dosa dan salah. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, pada hari yang suci, Engkau mengimpun kami untuk mengenangkan Yesus Putra yang taat sampai wafat di kayu salib. Kami mohon tariklah kami pada salib Putra, agar kami semakin memahami rahasia salib dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari, dalam tradisi bangsa Israel, namun membuat Yesaya berbicara lain. Hamba yang menderita sengsara justru pula dosa dan kesalahan manusia. Hamba yang menjalani hidup dalam derita dan sengsara bukan atas dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Derita sesaranya menjadi sarana pelunasan dosa bagi manusia. Marilah kita mendengarkan bacaan berikut ini dengan penuh iman. Ia ditinggal karena kejahatan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sungguh hamba-Mu akan berhasil. Ia akan ditinggalkan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tersembunyi dia, bukannya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan nampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat pertimbangan bagi bangsa, dan raja-raja akan melakukan dunia manusia. Sebab perkara yang tidak berfirman kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dimana? Laksana sebuah tahu, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas yang muncul dari anak Sam. Ia tidak tampak, dan semua pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk mengatakan dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tersunah padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh tentara. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutupi pandang terhadap dia, dan banyak orang tidak masuk
tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kami mengira dia telah hilang dipikul dan sengsara. Sesungguhnya dia tertekan oleh kedurhakaan kita. Dia diterima oleh karena kejauhan, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah melihat adanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri dibilas dan tidak membuang kulitnya, seperti anak domba yang dibawa tempat keramaian. Seperti hidup domba yang dulu ditekan orang-orang yang mencuri bulunya, dia tidak untuk mengurutnya. Sesudah ditahan lagi, dia diberi dan hukuman. Tentang nasibnya, siapakah yang beriman? Menuju dia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan temanku, dia kena hilang. Orang-orang yang hidupnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, dia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun dia tidak berbuat kejahatan, dan itu melihat ada dalam diri. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dan sengsara. Dan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban syukur, dia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kedua-dua akan melaksanakan anaknya. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dikuasai. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya dan kesehatan bagi adik-adiknya. Sebab itu, aku akan memberikan kepadanya orang-orang yang dari dirinya, dan dia akan memperoleh orang-orang tua sebagai cara. Ini semua sebagai ganti, karena dia telah menyerahkan keluarga pada maut dan telah rela sedikit dengan neraka kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya aku tercela.
Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Tuhan Allah kami, untuk menjadikan Yesus sebagai keluarga kami yang sedang melanggar kesepian. Kami mohon bersengsara, teguhkan jalan kami bahwa Engkau akan meninggalkan kami seorang diri, dan bahwa kami selalu dapat mengandalkan Engkau dalam segala kesukaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Pemain Allah kami. Dia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pembacaan dan sejarah kepada orang Islam. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah meninggalkan semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat dilaksanakan jemaat kita. Sebaliknya, dia sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita mengambil taklak rahmat Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis dan pelukan kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Dia telah dibenarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terserah Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus keluar bersama-sama dengan murid-muridnya. Budak-budak yang mengkhianati Dia mengetahui juga tempat itu, karena sudah beberapa kali Yesus berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Dari sebab itu, Yudas membawa satu pasukan dan membawa imam-imam besar dan orang Farisi menuju ke situ dengan lentera, obor dan senjata. Karena Yesus mengetahui segala sesuatu yang akan menimpa dirinya, Dia tampil ke muka serta bersabda kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Sahut mereka, "Yesus dari Nazaret." Yesus bersabda kepada mereka, "Iya, aku ini."
berdiri bersama-sama dengan mereka. Kata Yesus berkata, "Iya, aku ingin mereka itu mundur dan rebah ke tanah." Yesus bertanya pula kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" sahut mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus menjawab, Menurunkan kemuliaan kepada segala bangsa dengan pengantaran Kristus, lanjut dan karya belas kasih-Mu, agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula bagi Santo Bapa Paus Fransiskus yang telah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat, dan dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Allah yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu, dengarkanlah doa kami. Lindungilah Imam Agung yang telah Dikau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula bagi uskup kita Fransiskus Kopongko dan bagi semua uskup, para imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja dengan segenap umat Tuhan. Semoga dalam diri mereka tertanam jiwa pelayanan yang tulus dan rela berkorban. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau memerintah dan memuluskan semua orang. Dengarkanlah doa kami bagi semua anggota gereja. Semoga masing-masing sesuai dengan rahmat yang Dikau gerahkan kepadanya, mengabdi Engkau dengan patuh, setia, dan penuh iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi kesatuan umat Kristen, marilah berdoa pula bagi semua saudara-saudara yang mengimani Kristus. Semoga Allah Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran di dalam gereja-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai, serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba putra-Mu. Semoga semua saudara kami yang telah Dikau kuduskan berkat pembaptisan, Engkau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula bagi umat Yahudi yang telah mendahului kita menerima sabda Tuhan. Semoga Tuhan dan Allah kita menumbuhkan cinta kasih akan nama-Nya serta kesetiaan akan perjanjian. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengikat janji dengan Abraham dan keturunannya. Berkenanlah mengabulkan doa gereja-Mu. Semoga mereka yang pernah menjadi umat pilihan-Mu dapat mencapai keselamatan secara utuh, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula bagi saudara-saudari yang belum mengimani Kristus. Semoga mereka pun diterangi oleh Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa,
Bantulah saudara-saudari yang belum mengimani Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan mereka dapat menemukan kebenaran, sedangkan kami sendiri semoga selalu saling menaruh cinta kasih dan berusaha semakin memahami misteri hidupmu, sehingga kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang nyata demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula bagi saudara-saudari yang tidak mengenal dan mengimani Allah. Semoga mereka dengan tulus ikhlas terus mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga akhirnya dapat menemukan Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan manusia dengan hasrat mencari Engkau, serta menemukan ketentraman dalam Engkau. Kami mohon, semoga di dalam gelap kehidupan ini, semua orang melihat titik cerah cinta kasih-Mu dan tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman, hingga akhirnya dengan gembira mengimani Engkau, satu-satunya Allah yang benar serta Bapa umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula bagi pemimpin negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menerangi hati dan bumi mereka, sehingga dalam mengambil kebijakan terhadap pengelolaan kekayaan Allah, mereka senantiasa menjaga keselarasan dan keseimbangan Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, nasib segala bangsa berada dalam tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin negara, semoga berkat bimbingan dan perlindungan-Mu. Terjaminlah damai sejahtera bagi semua bangsa, dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi di mana-mana, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lihat kayu salib, tempat selamat dunia, bergantung bukit Said, tubuh bersujud berpaling penuh, menatap langit mohon pada Bapanya, supaya semua yang akan terjadi. Di puncak bukit gunung tergantung, Selalu mengadu nyeri, mengambil siksa dan masalah hidup, kembali ke waktu Biarkan tiada ini lalu, namun bukanlah kehendakmu terjadi.
kiranya boleh. Biarkan biara ini lalu, namun bukanlah kehendakku, kehendakmu terjadi. Hai umatku, salahku padamu, jawablah aku untuk susahkan. Engkau matiku hidupkan, engkau sakitku sembuhkan, namun kini balasanmu aku sudah kau salibkan. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, engkau susahkan. Engkau miskinku kayakan, engkau jatuhku bangunkan, namun kini jawabanmu aku sudah kau lupakan. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, engkau susahkan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurunkan cara ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan terkaku, teduhkan hati lesu, takkan jauh aku bermadu, samudra iman baru. Perahu
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat dan penghiburan,
Kami umatmu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat putra di salib. Kami mohon semoga kami umatmu ini Dikau curahi berkat berlimpah, Dikau ampuni dosa-dosanya, Dikau hibur serta Dikau tabarkan dalam kesedihannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dengan ini ibadah untuk menghormati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai. Thank you.